Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya memperhatikan bahwa manusia itu terdiri dari dua macam pribadi. Pribadi yang pertama, dan ini banyak, adalah pribadi yang selalu mengeluh, selalu menemukan alasan untuk berpikir negatif. Dan karena itu, hidupnya dominan diwarnai oleh kedukaan, oleh derita, oleh kesulitan. Dia seringkali mengatakan, wah, hidup saya itu sungguh berat. Dan di dalam ungkapan itu ada kesalahan, ada dua kesalahan sebetulnya. Kesalahan yang pertama adalah dia merasa bahwa dia mempunyai hidup. Hidup saya. Itu salah. Kita tidak pernah mempunyai hidup. Kalau mempunyai hidup itu berarti ada dua hal yang terpisah. Saya dan hidup. Lalu saya mempunyai, oh ini hidup saya. Oh tidak bisa. Saya tidak pernah terpisah dari hidup. Saya itu ya hidup. Hidup ya saya itu. Karena itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, hidup saya begitu berat. No, kita tidak pernah hidup itu berat. Yang merasa berat itu ego kita. Dan kebetulan saya menemukan sebuah buku yang berjudul Ego is the Enemy. Ego adalah musuh. Dan dikatakan di situ definisi ego yang sangat menarik. Ego adalah negative belief in our own competence. Keyakinan pikiran kita tentang apa yang sebetulnya baik di dalam diri. Maksudnya begini, mungkin lebih jelas dengan contoh. Ego adalah sebuah keyakinan yang selalu melihat sisi negatif dari yang sebetulnya positif. Misalnya begini. Ketika saya percaya diri, ego akan menjadikan itu sebagai kesombongan. Padahal kepercayaan diri itu positif. Tapi oleh ego kemudian dipelintir menjadi kesombongan. Kadang-kadang lalu kemudian kita tidak sadar lagi antara percaya diri atau sombong. Itu ego. Dan ego juga selalu melihat yang negatif. Ketika kita gagal, kemudian ego akan mengatakan bahwa you are loser. Kamu itu pengecut, kamu itu loser. Dan tidak bisa bangkit lagi, putus asa. Sementara sebetulnya hidup tidak begitu. Hidup itu kodratinya, esensinya adalah pertumbuhan. Coba saja Anda menanam atau melempar biji, entah biji mangga, entah biji durian, entah biji apa saja, pasti dia akan bertumbuh, akan berkembang. Bahwa kemudian di lingkungannya tidak kondusif lalu mati itu lain cerita. Tetapi pada dasarnya hidup selalu bertumbuh. Telur begitu dierami atau suhu tertentu dia akan menetas. Anak kecil dia akan tumbuh dengan sendirinya. Bahwa dia bertumbuh dengan baik atau tidak baik, lingkungannya berpengaruh, lain cerita. Tetapi hidup itu sendiri adalah pertumbuhan. Hidup adalah sebuah yang positif, bukan yang negatif. Maka seseorang yang mengatakan, wah kehidupan saya itu berat, dia melakukan kesalahan yang double itu. Karena itu, ketika kita sebetulnya bisa membuka diri, kemudian menyadari bahwa hidup itu begitu positif, bahkan tanpa kita berusaha keras, karena secara kodrati, alamiahnya hidup itu adalah pertumbuhan, maka kemudian kita menyadari bahwa hidup itu begitu menyenangkan, menggairahkan. Dan itu tipe orang yang kedua. Tipe orang yang kedua itu menghadapi hidup sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh exciting. Sungguh-sungguh membuat dia
bersemangat, antusias. Orang yang kedua ini adalah orang yang terbuka terhadap kehidupan. Dan ini adalah orang yang disebut dengan orang yang atentif, orang yang perhatian, yaitu terbuka terhadap segalanya dan kemudian sadar sepenuhnya betapa hidup itu menawarkan keindahan, menawarkan pertumbuhan. Berlawanan dengan ego yang selalu melihat yang negatif. Bahkan di dalam our competence, orang yang sungguh-sungguh sadar, yang sungguh-sungguh conscious, bijaksana, justru melihat semua peristiwa sangat positif. Bukan naif, tetapi bijak. Bahkan di dalam peristiwa yang nampaknya negatif, dia melihat potensi bahwa melalui peristiwa negatif itu saya akan bertumbuh menjadi stronger, wiser, and better. Dan sebetulnya itu yang terjadi ketika kita menghadapi kesulitan begitu besar dan bisa mengatasinya, kita akan menjadi lebih kuat, kita akan menjadi lebih bijak, dan kita akan menjadi lebih baik. Karena itu penting sekali kita belajar untuk menjadi lebih sadar, menjadi lebih atentif, dan menjadi lebih observe, menjadi lebih antusias, penasaran untuk memperhatikan apapun itu, sesama, diri sendiri, maupun alam semesta. Dan dengan sifat curious itu, attentiveness, perhatian, kita kemudian justru mengurangi berpikir. Dan kemudian ego dengan sendirinya tidak lagi kuat mencengkram. Maka sebetulnya orang bijaksana bukan orang yang pintar. Dalam arti bahwa orang bijaksana bukan orang yang banyak pikiran, bukan. Orang bijaksana justru adalah orang yang terbuka. Yang dirinya itu wawasannya luas. Bisa menerima apa saja. Berbagai macam jenis orang, berbagai macam pendapat, berbagai macam keyakinan. Dia bisa terbuka dan menerima dan memahami. Berlawanan dengan orang yang egois. Dia itu pikirannya sempit. Orang lain dianggap musuh. Tidak ada kebaikan di luar dirinya, di luar kelompoknya. Dan hidup seperti itu sungguh berat. Maka orang yang terus mengeluh, orang yang terus menemukan alasan untuk mengeluh dan kemudian protes adalah orang-orang yang egoistik sebetulnya. Berpusat pada pikirannya sendiri yang sempit. Orang lain dianggapnya musuh. Dan selalu yang salah adalah orang lain. Sementara orang bijak adalah orang yang terbuka. Yang mensyukuri apa saja yang terjadi di dalam hidup. Karena menyadari bahwa seluruh peristiwa adalah anugerah. Tergantung kita bisa mengolahnya menjadi positif atau kemudian kita mengeluh saja. Dan pilihan itu ada pada kita. Karena ternyata orang yang egoistik itu banyak. Orang yang merasa hidupnya penuh dengan penderitaan itu banyak. Karena memang kebanyakan orang lebih berpikir tentang kesalahan orang lain daripada mau belajar tentang diri sendiri. Kesadaran yang lebih luas, keterbukaan atas anugerah Tuhan, atas hidup yang begitu amazing. Dan sebetulnya langkahnya tidak sulit. Cukup mengurangi pembicaraan. Lebih banyak berdiam diri, silence, masuk ke dalam diri, refleksi. Dan kemudian sadar. Dan ternyata natural state of our being, keadaan kita, eksistensi kita secara alami adalah kebahagiaan, adalah ketenangan, adalah kelegaan. Ego yang membuat hidup kita itu berat. Kabar baiknya adalah bahwa ego itu, pikiran itu, yang berat-berat itu bisa ditaruh, bisa diletakkan dulu. Kalau tidak bisa dilepaskan sungguh-sungguh, diletakkan saja untuk sementara.
supaya kita merasakan kelegaan, kebahagiaan, dan kedamaian. Kalau awalnya hanya cuma bisa sebentar, lama-lama kita selalu seperti itu. Karena itu sebetulnya keadaan natural kita. Ego saja yang membuat hidup kita itu menjadi berat. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya mempunyai waktu hening yang membuat kita lebih sadar bahwa hidup itu amazing, luar biasa, penuh berkat. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.